Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memulai ibadah keluarga pada hari ini. Marilah kita memulai ibadah dengan pengakuan yang demikian. Kami menyerahkan ibadah keluarga pada saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Berhimpun Semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita satukan hati kita berdoa, kita hayati perjumpaan kita dengan Tuhan sebagai kekuatan atas penyertaan Tuhan kepada kita. Marilah kita satu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada saat ini Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan membersamai kami melalui ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami mensyukuri karena kami boleh bersama-sama membangun ibadah secara online. Kami juga berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami semua anak-anak-Mu boleh mendapatkan sapaan Tuhan lewat pembacaan firman-Mu. Tuntunlah kami dan mampukan kami untuk menjadi pendengar yang baik. Kami mohon siapkan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Begini bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita bicara tentang waktu, maka kita pasti mengenal istilah dahulu
sekarang, dan nanti. Sebenarnya banyak orang tahu bahwa waktu itu sangat berharga di dalam kehidupan kita. Namun hanya sedikit orang yang menyadari bahwa waktu itu sungguh anugerah Tuhan yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Demikian dengan jemaat Efesus yang rupanya mengalami hal yang sama. Sampai Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk mempergunakan waktu dengan memperhatikan cara hidup mereka secara arif, bukan seperti orang bebal. Dari ayat yang telah kita baca tadi, kita dapat mengetahui perbedaan antara orang arif dan orang bebal, yaitu dengan cara mereka melihat, mengatur, dan mempergunakan waktu yang telah diberikan. Di dalam hidup ini, kita memang harus bisa bijaksana dalam mengelola waktu kita. Apalagi pada masa pandemi seperti ini, kita diharuskan oleh keadaan untuk tinggal di rumah, dan kita harus mengatur waktu kita untuk menjaga pola hidup yang sehat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin bahwa kita semua pasti memiliki cita-cita, kita mempunyai impian, kita mempunyai keinginan. Dan keinginan itu tidak akan tercapai tanpa kita mengatur waktu dengan baik dan tepat. Demikian sama halnya dengan kita. Jika kita mengenal Tuhan, ingin memiliki hidup yang baik, memiliki hubungan dengan Tuhan yang baik, kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita harus mempergunakan semua kesempatan itu untuk memberi ucapan syukur, untuk memuji kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahannya kepada kita. Janganlah seperti orang yang bebal, yang hidup sembarangan, tidak memahami kewajibannya. Orang yang demikian karena kelalaian, kemalasan, dan masa bodoh akan jatuh di dalam dosa dan menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi hiduplah sebagai orang arif, seperti orang arif, sebagai orang yang telah diajar oleh Allah dan dilengkapi dengan hikmat yang dari surga. Orang-orang Kristen yang baik harus bertanggung jawab atas waktu mereka dan dengan berhati-hati memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang baik, dengan mewaspadai godaan-godaan, dengan berbuat baik. Dan saya juga ingin bertanya kepada kita semua, bagaimana kita mempergunakan waktu yang telah Tuhan berikan di setiap hari-hari kita? Apakah kita sudah mempergunakan waktu dengan baik? Apakah kita mempergunakan waktu kita untuk mengasihi orang yang kita kasihi? Apakah kita sudah menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan secara pribadi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa waktu tidak akan bisa diulang kembali. Oleh sebab itu, biarlah kita semua mempergunakan waktu, mengatur waktu yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Mintalah pimpinan kepada Tuhan untuk menyertai kita, untuk membimbing kita, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa ditarik kepada kesenangan-kesenangan duniawi dan keinginan-keinginan duniawi, sehingga waktu kita bisa terbuang sia-sia. Waktu yang ada adalah persiapan untuk kita bisa menghadapi hari-hari yang akan datang. Maka dari itu, biarlah setiap kita minta pimpinan kepada Tuhan, biarlah kita meminta tuntunan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan banyak orang. Seperti yang tertulis di dalam lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri, karena hidup ini harus jadi berkat. Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara pasti pernah mendengar dan pasti banyak yang mengetahui lagu tersebut. Maka dari itu kita akan menyanyikan hidup ini adalah kesempatan secara bersama-sama.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, kita mengetahui bahwa janganlah kita sia-siakan waktu. Mari kita menyadari bahwa waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa belajar, kita bisa mengembangkan diri, kita bisa memperbaiki diri. Maka dari itu, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan sekarang akan kita pertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Tuhan memberkati firman-Nya pada hari ini. Amin. Kita akan memuji kembali serta mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui ibadah keluarga pada saat ini ya Tuhan, kami diingatkan supaya kami semua mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kasih-Mu tidak akan pernah berhenti untuk menyertai kami, mengingatkan kami, membersamai kami. Kami bersyukur Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Saat ini ya Tuhan, perkenankan kami menyerahkan pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami yang kami hadapi. Kami percaya dan mengamini bahwa pertolongan-Mu senantiasa akan Engkau nyatakan bagi kami umat kepunyaan-Mu. Allah Bapa yang di dalam surga, ajarkan kami mampu bertahan menghadapi tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, untuk menghadapi segala macam dinamika kehidupan.
Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada hari ini. Kiranya Tuhan mengkuduskan persembahan yang telah kami kumpulkan sehingga berguna bagi pekerjaan pelayanan-Mu di gereja. Kami berdoa bagi pelayanan gereja, biarlah boleh membawa berkat, membawa damai sejahtera, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini, di tengah-tengah pandemi ini. Bapa, kami mohon akan campur tangan-Mu supaya kondisi bangsa dan negara kami kembali pulih. Kami juga mendoakan tenaga medis, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesehatan. Kami berdoa untuk pemerintah yang pada tingkat atas sampai tingkat yang bawah, Tuhan berikan hikmah dan akal budi dalam mensejahterakan negara kami. Demikian ya Bapa, doa dan permohonan kami. Masih banyak doa yang belum kami sampaikan karena kami yakin dan percaya Engkau dapat mengetahuinya dan Engkau dapat membantunya. Doa yang jauh dari kesempurnaan ini kami araskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 407 bait yang pertama. Tuhan, Kau Gembala kami. Mari bersama-sama kita memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber anugerah, Tuhan Yesus sumber kasih, dan Roh Kudus sumber penghiburan, senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.